Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, masya Allah, la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar Muhammad SAW. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimulakan oleh Allah, tema kita pada hari ini adalah tentang karat. Kita tahu semua bahwa besi itu luar biasa kuat sehingga bisa menyangga gedung sampai 10 lantai bahkan lebih. Namun kekuatan besi ini akan menjadi sirna jika besi itu tidak dirawat, tidak dimaintain, tidak dicat, karena terus kena air mungkin, kena oksigen mungkin, dan seterusnya, maka besi akan berkarat. Begitu besi itu berkarat, maka yang tadinya kuat bisa menyangga beban yang begitu berat bertonton akan menjadi runtuh. Bangunan runtuh, jembatan runtuh, apapun yang kerangkanya, yang fondasinya dari besi yang tidak termaintain, tidak terawat, maka rontoh. Demikian juga sebuah kehidupan. Saya, kita, semua yang melihat YouTube ini juga punya iman, punya takwa, punya apapun. Namun keimanan pun akan rontok, akan jatuh, akan ambruk jika tidak dimaintain, jika tidak diberi asupan-asupan positif. Apalagi terus-menerus dijejali, dimasuki hal-hal yang negatif. Walaupun mungkin sedikit, tapi itu kalau terus-terusan, maka iman akan tergerogoti. Iman akan ambruk. Iman akan runtuh. Tentu kita akan bertanya, gerogotan iman sehingga menjadi berkarat, sehingga tidak bisa melihat cahaya-cahaya Allah, sehingga tidak bisa mengembangkan bagaimana mestinya berbuat positif, bertutur positif, berpikir positif, apalagi melaksanakan positif, karena digerogoti dengan hal yang negatif. Apa saja yang menyebabkan iman berkarat sehingga tidak keluar cahaya dalam tutur, pikir, dan perbuatan? Bisa jadi penggerogotan itu karena pikiran negatif, selalu berprasangka buruk kepada sesama manusia, lebih-lebih berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menjadikan karat kehidupan, karat hati kita. Bisa jadi karat itu timbul karena emosi kita, dikit-dikit marah, tidak ada yang benar kecuali dirinya. Yang benar cuma aku, kalian semua salah. Tidak disadari bahwa begitu kita menyalahkan orang lain, sebenarnya telunjuk kita hanya menunjuk pada satu telunjuk, 4 jari kita menunjuk pada diri kita sendiri. Yuk, bagaimana kita bisa berbuat menjadi lebih baik tanpa menyalahkan? Kalau itu memang ada yang salah, ditegur dengan baik tanpa emosi, insya Allah akan menjadi lebih baik. Karat kehidupan bisa jadi karena tidak disiplin. Padahal bicara waktu, bicara manajemen, Al-Quran telah mengajari banyak itu semua. Bicara waktu kita punya Al-Hasr, Wadduha, Walail, Wasamsi, itu bicara tentang waktu semua. Islam mengajari in time. Salah satu bukti sabda Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang mendatangi sholat jamaah tapi dia datang sebelum adzan,
Lalu setelah adzan dan iqamat ada doa yang makbul. Berarti di situ Rasulullah SAW mengajari bagaimana kita mesti in time dalam kehidupan ini. Sebelum sholat ada adzan, lalu kita bisa berdoa. Tentu ada sholat-sholat sebelum wajib, indah sekali. Karena ada doa yang makbul antara adzan dan iqamat. Itu in time. Belum waktunya kita sudah hadir. Padahal atau urusan dunia, naik pesawat, kita bisa berdua jam sebelum berangkat kita standby. Kenapa urusan akhirat? Kenapa urusan Allah? Kenapa urusan kebaikan? Wabil khusus sholat, kita tidak bisa menunggu sebelum waktunya. Mari kita disiplinkan melalui dengan waktu intan. Bagi mereka yang umroh dan haji, tentu tahu persis bagaimana di Mekah dan Madinah. Begitu ada adzan kumandang Allahu Akbar, semuanya langsung ribut tutup, langsung berangkat ke masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah. Itu luar biasa. Itu berarti kita tidak berkeran. Justru membuat cahaya dalam tutur pikir dan perbuatan kita. Bisa terjadi kita ini berkarat karena rasa malas. Sholat wajib untuk Indonesia sangat pas sekali. Bangun tidur ada sholat subuh. Mulai fisik lemah ada sholat duhur. Oksigen mulai habis ada sholat asar. Sampai di rumah karena kerja pulang ada sholat maghrib. Mau tidur ada sholat isya. Apa yang kurang? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi tidak kita pungkiri. Sholat harus ada kemauan awalnya. Harus ada dipaksa. Lalu repeat exercise, ulang latih. Insya Allah kita tidak akan malas lagi. Sholat tahajud satu-satunya sholat sunnah yang ada di Al-Quran. Itu pun sejak perintah itu turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tidak pernah putus memaksakan diri awalnya, ulang latih, maka menjadi kebiasaan. Mestinya kita juga bisa mencari pelajaran dari itu. Lalu kita memulai dengan memaksa dulu. Insya Allah akan menjadi kebiasaan bangun 2/3 malam, sholat tahajud. Kalau tahu capek cukup 2 rakaat, 1 witir. Tapi kalau mau lengkap 8 rakaat, 4 kali salam, 2 ditutup dengan witir 3. Masya Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah. Tidak saja di dunia, tapi dimuliakan oleh Allah di akhirat. Bisa jadi kita berkarat gara-gara sok pintar. Mentang-mentang kita sudah profesor, doktor, mungkin disebut ulama, ustadz, kiai, atau apapun sebutan di dunia. Akhirnya setiap ada usulan orang lain tidak diterima. Padahal belum tentu yang bergelar tadi mesti yang terbaik. Yuk, kita tidak bisa sok pintar, sombong dan sebagainya. Karena semestinya sombong adalah Allah Azza wa Jalla. Itu pun tidak pernah sombong. Bisa jadi berkarat itu karena kita komunikasinya yang buruk. Attitude kita tidak nampak. Betapa indahnya kalau kita masuk rumah makan, apapun nama rumah makan itu, terus dibukakan pintu, pelayannya bilang begini, selamat malam, bisa saya bantu berapa orang, mau ruang AC atau bagaimana? Indah sekali attitude seperti itu. Kebayang gak sih kalau kita masuk rumah makan, begitu dibuka, ada apa kesini? Hah, mau ngapain? Pasti kita tidak suka masuk ke rumah makan. Demikian juga kalau kita sebagai orang tua, betapa indahnya kalau menegur anaknya. Bangun pagi, assalamualaikum cintaku manisku, yuk bangun subuh yuk. Indah sekali. Demikian juga sang anak selalu menempatkan posisinya sebagai anak dari orang tuanya yang selalu menghormati, mentaati perintah-perintah yang positif dan seterusnya. Indah sekali. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Rasulullah SAW sebelum adanya iman dan seterusnya, kejujurannya, attitude-nya kepada orang lain, kepada yang tua menghormati, kepada yang muda mensupport dengan luar biasa. Tidak pernah mencaci, tidak pernah kepo, tidak pernah hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan dengan tema kali ini kita semua yang mendengarkan, melihat YouTube ini merubah dirinya menjadi kekuatan yang dahsyat
tidak pernah melakukan hal yang negatif. Kalau toh pernah melakukan negatif, segera bertobat, segera minta maaf, minta ampun kepada Allah. Lalu membenahi diri lagi, berbuat baik. Sehingga kita semakin kuat, kuat, kuat. Itu semua adalah tentang karat. Janganlah berkarat dengan hal yang kecil yang membuat dosa, salah. Tumbuh kembangkan dengan senantiasa bertutur, berpikir, berbuat positif. Mudah-mudahan kita sudah bisa menghilangkan karat dan tidak berkarat lagi. Cahaya Allah akan terus melindungi kita jika kita mendekat kepada Allah. Mohon maaf, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.